Pria ini menemukan topeng wanita di tepi sungai. Setelah membawanya pulang, dia juga tidak bisa tidur dengan tenang. Akhirnya, mengandalkannya untuk mengungkapkan pengalaman hidupnya yang misterius. Seorang perempuan India kabur membawa bayinya. Demi menghindar dari pengejaran tentara yang ingin membunuhnya, kabur hingga sampai di air terjun. Bersiap untuk melewati danau yang airnya mengalir deras. Tapi karena tidak hati-hati, dia dan bayinya pun terjatuh dan terbawa arus. Melihat derasnya sungai, karena tangannya yang terluka, dia juga tahu tidak bisa kembali lagi. Ia melihat air terjun dan bersumpah, "Dewa Siva, saya keluarga dari Mahismati." "Ah, salah, keluarga dari Bahubali. Aku sudah dihukum dan kamu semestinya tidak boleh memperlakukan hal ini kepadaku. Aku sekarang memohon kepadamu, biarkan anak ini hidup, dan berikan dia kemampuan. Di suatu hari, dia akan mengambil semua yang hilang." Sebelum meninggal, dia mengangkat bayinya, dan dia tenggelam. Suara tangisan bayi menarik perhatian penduduk sekitar. Seorang pria mengambil bayi tersebut. Dia hanya melepaskan dan hanyut bersama sungai. Untungnya, istri kepala suku melihat bayi tersebut dan mengadopsinya. Kemudian, bayi pun tumbuh besar menjadi seorang pria yang seksi, yang senang membasahkan rambutnya. Pemeran utama pria di film ini, namanya terlalu panjang jadi kita panggil saja Sifu. Sifu dari kecil sudah penasaran dengan dunia di atas air terjun. Dia sudah berkali-kali mencoba untuk mendakinya, tapi dia selalu gagal. Tapi dia masih ingin mendaki puncak dengan berani. Hari ini ibunya sedang menyirami batu besar. Katanya kalau siram semakin banyak, akan semakin diberkati. Sifu tidak rela melihat ibunya yang bersusah payah menyiram. Dia pun mengangkat batu besar itu dan meletakkannya ke air terjun, biarkan tersiram sebanyak-banyaknya. Orang yang melihat pun terkejut. Saat itu dari air terjun jatuh sebuah topeng, dan kebetulan terjatuh di bawah kaki Sifu. Sejak saat itu, tiap hari Sifu melihati topeng, bahkan menggunakan pasir membentuk topeng tersebut, dan memberikannya model rambut. Kelihatannya seperti seorang wanita. Sifu pun semakin ingin melihat apa yang ada di atas air terjun. Demi mencari tahu, ia kemudian mendaki bagian air terjun, dan sampai di tempat yang selalu tidak bisa dilewatinya. Dia melihat punggung wanita yang dihinggapi banyak kupu-kupu. Sifu yang melihat hal itu, baik hati mengambil insektisida dan melompat. Di bawah iming-iming wanita cantik, melawan gravitasi, dia menembak untuk menyangkutkan panahnya. Bagaimanapun ini adalah dongeng. Mau melakukan apapun itu masuk akal. Hingga Newton pun tidak peduli. Sifu akhirnya sampai di atas air terjun. Melihat seorang wanita dikejar oleh sekelompok tentara. Wanita itu adalah pemeran utama bernama Avantika. Dia menusuk hati prajurit dengan pedang. Para prajurit yang baru saja memburunya pun tercengang. Sifu yang melihatnya pun ikut tercengang. Mari kita bahas siapa sih sebenarnya wanita ini. Dia adalah seorang pejuang dari tempat tersebut, yang akan bertarung hingga titik darah penghabisan. Kuasanya bisa dibilang luar biasa, yang ternyata di bawah pimpinan anggota mantan ratu dari Raja Mahismati. Ratu mereka ditangkap oleh raja sekarang karena melakukan larangan. Tapi ratu lebih baik mati daripada menyerah. Akibatnya dia dipenjara di dalam sangkar besi, dan sekarang sudah dipenjara selama 30 tahun. Mari kita bicara tentang raja saat ini, Balaladeva. Dia berdarah dingin, tidak ada kerjaan, ia suka menyakiti binatang, dan pergi menghina mantan ratu. Katappa tidak tahan melihat kejadian itu, ingin meminta prajurit untuk diam-diam melepaskan ratu. Ratu tidak bergantung kepadanya, di bawah bantuan pengiring rambut, memperlihatkan adegan penuh semangat yang bagus. Dia sangat percaya bahwa putranya akan mengenakan bau besi emas, mengemudikan awan warna-warni untuk menyelamatkannya. Berganti ke adegan lain. 2 hari ini, Sifu terus mengikuti Avantika. Demi mengganggunya, dia melakukan apa saja, sehingga membuat Avantika marah dan mengejarnya. Tapi Sifu sudah mengerti cara penyerangan Avantika, dan membuat bajunya terbuka, dan mendadaninya. Terakhir Sifu mengeluarkan topengnya, menandakan karena dia menyukai Avantika. Dia baru ada keberanian sampai datang ke sini. Avantika terharu dan mulai bernyanyi.
Akhirnya Shifu mendapatkan hati Avantika, dan memutuskan untuk membantunya menolong ratu. Meski tidak tahu ratu itu siapa, masalahmu adalah masalahku juga. Shifu yang bersemangat, mengendarai kuda menuju ke istana. Demi membantu Avantika untuk menolong ratu, Shifu mengendarai kuda menuju ke istana. Seperti ikan melompat ke dalam sungai. Diikuti dengan lompatan, akhirnya melewati dinding pembatas, dan turun menginjakan kaki di tanah. Kemudian pakaiannya berubah seperti Ultraman. Berjalan dengan gagah. Di malam hari Shifu menyamar menjadi prajurit, tapi langsung ketahuan oleh tim patroli. Setelah berkelahi, ia berhasil membawa ratu naik ke dalam kereta kuda. Dia masih tidak tahu bahwa ratu adalah ibu kandungnya. Hingga api yang besar pun tetap tidak bisa menghentikannya. Melihat Shifu yang kabur keluar, di tengah jalan dia disergap oleh Balaladeva, pingsan terkena ranting pohon. Shifu yang siuman sudah berada di injakan prajurit. Melihat ratu yang disiksa oleh Balaladeva, dia emosi dan mengeluarkan seluruh tenaganya, hingga menjatuhkan prajurit. Balaladeva mengambil pedang dan berlari ke arahnya. Shifu menahannya, dan pedang itu pun patah. Balaladeva lehernya dicekik, belum juga bisa melawan. Shifu sudah mengangkatnya dan ingin menyerangnya. Untungnya Katappa segera datang dan sempat menolong Balaladeva. Semakin banyak prajurit yang datang. Prajurit dari tim Avantika juga datang. Kedua pihak saling berlawanan, sulit untuk dikalahkan. Di saat Shifu berlawanan dengan Katappa, Balaladeva yang berusaha kabur, pun akhirnya dibunuh oleh Shifu dengan pedangnya. Saat itu turun hujan yang deras. Katappa masih berusaha melawan dengan pedangnya. Dengan hanya satu putaran kepala, Katappa langsung berhenti, dan berlutut di depan Shifu. Semua orang pun ikut berlutut. Shifu yang melihat hal itu, mulai mengenang masanya dulu. Yang dulu mengangkatnya itu adalah Ibu Suri. Ayah Shifu dan ayah Balaladeva adalah sepupu. Mereka berdua adalah kandidat untuk menjadi raja. Dalam perang pertama, Shivagami melihat ayah Shifu di saat perang, bisa juga menggunakan taktik untuk melindungi rakyatnya sendiri. Tapi ayah Balaladeva sangat kejam. Dia menggunakan pemotong rumput dan membunuh mereka. Di bawah perbuatan yang sangat berbeda ini, Shivagami memberikan posisi raja untuk ayahnya Shifu. Berhasil naik tahta, dan dicintai oleh orang-orang. Kemudian masalah datang. Raja yang begitu sempurna kenapa bisa mati? Alasannya muncul di Katappa. Dialah yang melakukan hal buruk di belakang. Ingin tahu bagaimana dia melakukannya? Budak pekerja keras. Bagaimana bisa membunuh raja sendiri? Ikuti terus film Feng Ge. Selanjutnya kita akan membahasnya.